Kita akan lanjutkan pelajaran kita ya. Khotbah ini kan pengajaran banyak kan. Tapi di dalam pengajaran-pengajaran secara teologis juga saya tentang Tuhan ya, tentang pengenalan Tuhan juga saya masukkan penggembalaan ya untuk kita karena kita juga perlu menjalani hidup sebagai domba-domba yang baik, ya. Bagaimana Tuhan menggembalakan hidup kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang juga Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oke, sebenarnya minggu lalu saya sempat memberikan sedikit bocoran ya, di mana hari ini judulnya Allah menyertai. Cuman setelah saya coba buat terlalu panjang ya. Jadi saya mau buat dari keluar dari Mesir sampai Kanaan. Panjang banget. Maksudnya kejadian-kejadian yang saya pilih memang ya, apa aja yang terjadi. Akhirnya judulnya agak saya ganti ya, karena nanti kebanyakan memang perjalanan orang Israel sejak keluar dari Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian. Ini judulnya, coba bisa dibuka, ini jadi lebih ke arah, ya hampir sama sih. Jadi Allah bersama umatnya, ya, hampir sama. Ini bersama, nanti ya mirip-mirip judulnya ya, terpaksa saya buat gitu, daripada Allah menyertai umatnya bagian 1, bagian 2, nanti gini aja, Allah bersama umatnya. Dan itu saudara bisa lihat gambarnya ya, ketika umat Israel dalam perjalanan mereka, itu bahkan digambarkan di sini Allah dalam wujud malaikat ya. Kita udah belajar loh ya, cara teologis. Ini teologisnya, saudaraku. Allah itu bisa menampakkan diri dalam wujud malaikat. Yang disebut namanya apa di Alkitab itu? Malaikat Yahweh. Makanya Bu Petrus nyanyinya, Yahweh. Apa itu? Tadi ya, saya enggak bisa itu. Puji Tuhan ya. Allah bersama umatnya. Betul-betul bersama. Ini enggak ada ajaran agama lain. Allah itu, ini sejarah mencatat. Betul-betul kejadian. Ya bukan cuma 1-2 orang ditemui. Ini nanti sekitar 3 jutaan orang. Ketemu Tuhan langsung loh ya apa saudaraku. 3 jutaan orang, dan mereka ini orang Yahudi ini punya silsilah loh. Saudara baca itu dari Tawar itu namanya ada semua orang-orang itu. Dan mereka ini lihat Tuhan, bayangin saudara ya. Dan mereka bersaksi ya. Mereka bersaksi, makanya di Kristen itu kesaksian itu penting. Ya. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu ada? Ya pertama kan dari Tuhan Yesus yang menyaksikan, melihat aku sama dengan melihat Allah, mengenal aku juga mengenal Allah. Kesaksian Yesus. Yang kedua kesaksian saksi-saksi hidup ini yang melihat, yang saksinya ada 2, saksi hidup. Pertama perjanjian lama, umat Israel, para nabi itu bersaksi. Yang kedua umat perjanjian baru bersaksi melihat Allah. Nanti itu saya khotbah sampai ke sana. Para rasul terutama, para murid melihat, meraba sendiri dalam surat Rasul Yohanes ditulis gitu ya. Allah dalam wujud manusia. Puji Tuhan, ini Allah dalam wujud malak Yahweh atau malaikat Yahweh bersama umatnya. Saya akan mulai dari sejak keluar dari Mesir. Saudara. Kita lihat selanjutnya, next. Waktu keluar dari Mesir, ya, ini ada kejadian yang mau saya tunjukkan, saudaraku ya. Ada suatu kejadian waktu keluar dari Mesir, luar biasa, saudaraku. Saudara bisa lihat nanti, ya, biar dilihat dulu gambarnya. Pecah semua. Ya sulit memang download gambar itu sulit juga ya. Oke, waktu keluar dari Mesir ada satu kejadian. Tapi Tuhan sudah berjanji terlebih dulu. Yang pertama yaitu Tuhan memberkati umatnya, Tuhan menyediakan. Tidak usah takut, Allah kita menyediakan. Amin, saudaraku? Tadi apa? Yireh tadi ya, Yireh. Rafah menyembuhkan tadi, Yireh. Sadai. Apa tadi lagunya tadi itu ya? Sadai itu perkasa atau perisai. Oke, pertama saudara akan melihat nanti ya apa yang terjadi pada waktu mereka keluar dari Mesir. Sebelumnya Tuhan sudah berjanji terlebih dulu menjanjikan berkat bagi kebutuhan umatnya. Jadi sebelum keluar tuh gak keluar ngono dok. Orang Israel kan, saudara simak khotbah-khotbah sebelumnya kan mereka jadi budak kan di Mesir kan, diperbudak di Mesir. Budak itu apa saudaraku ya? Itu strata yang paling rendah. Sudah tidak punya hak untuk hidup karena hidupnya dimiliki oleh tuannya. Saudara. Mau dipateni, dikelerno kali terserah. Saudara. Lu nggak punya hak, sudah dibeli kok. Loh, saudara kalau zaman dulu budak itu 2, dibeli ya dan rampasan perang. Sudah kan dia harusnya dibunuh. Nggak dibunuh, diambil jadi budak. Ini milik saya, saudara. Terserah saya apain, saudara. Mau saya tendang, nanti kotor.
Kalau sudah punya saya mau saya apain terserah ini. Mau saya budak itu seperti itu, terserah tuannya gitu saudaraku. Ya, makanya kalau kita bersyukur punya Tuhan yang baik ya, Tuhan yang baik, Bapa kita di surga ya, dalam Yesus sangat baik, tidak akan memperlakukan kita yang tidak baik. Tapi kalau Tuhanmu yang lain, nah nanti kita lihat alamat. Nanti saya masukkan di situ. Tuhan sudah berjanji di dalam Keluaran ini ketika Musa, ini kan sudah sering saya tunjukkan gambar ini pada waktu pasal ketiga di mana Musa dijumpai Tuhan di dalam semak duri yang menyala. Tuhan datang dalam wujud malaikat Yahweh ya, itu pasal 3 ayat 2-nya itu malaikat Yahweh datang dalam semak duri yang menyala ya, terus berbicara, akulah Allah ayahmu. Ya. Jadi Allah dalam wujud malaikat. Ngomong kepada Musa, pada waktu ayat yang ke-21 22 ada satu janji seru. Sebelum mereka keluar dari Mesir. Dibaca Keluaran 3 ayat 21 sampai 22. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Coba disetel agak treble-nya ya, kurang. Dan ulangi. Saya ulangi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Itu Tuhan kita. Sini loh saudaraku. Saudara kan orang tua ya. Waktu anaknya kecil sekolah, dikasih sangu enggak? Oh, kasih uang saku kan. Itu Anda ngasih uang saku. Ini bayangan Tuhan. Kamu waktu pergi dari Mesir, ya aku akan membuat, Tuhan itu gampang banget, saudaraku, membuat orang, ada ayat ngomong gini, kapan itu sempat ya, saya di grup kan Mbak Reni tanya, itu tentang apa Mbak Reni itu, tentang apa, mengeraskan hati ya, panjang nanti saya jelaskan, cuman nanti lain waktu ya, ini di teologi itu, sekolah teologi juga jadi bahan diskusi, kok Tuhan mengeraskan hati, nanti, nah khawatirnya kan orang yang baca, pikirnya nanti jangan-jangan saya juga bisa, orang itu bisa dikeraskan hatinya, bisa dilembutkan hatinya, termasuk ini, aku akan membuat orang Mesir bermurah hati. Jadi orang Mesir ini jadi bermurah hati karena dibuat siapa, saudaraku? Tuhan yang buat. Bisa. Ya, bisa. Walaupun wah sekolah teologi itu apa tafsirannya supaya enggak itu Tuhan enggak membuat gitu. Terserah. Nanti lain kali saya jelaskan kok. Jangan sekarang ya. Ada ayat di dalam Amsal ya. Hati manusia itu seperti batang air di tangan Tuhan. Ya, enggak salah itu seperti ya. Dia menggerakkan Amsal itu ya, kemana dia mau. Jadi Tuhan itu bisa membolak-balik hati manusia, bisa. Tapi perhatikan ini, bukan berarti terus Tuhan semena-mena. Ini dikeraskan, ini enggak. Terus ini hanya orang khusus saja, saudaraku. Nanti lain kali saya tunjukkan ayatnya, saya punya tafsiran tersendiri. Fir'aun itu khusus memang, dia khusus dikeraskan karena Tuhan punya maksud, gitu loh. Terus enggak segala orang semena-mena, enggak. Nah termasuk ini, orang Mesir, itu jadi hatinya tuh sama Tuhan dibolak-balik. Wapan itu dikeraskan supaya mereka tetap mengeraskan hati melawan menolak membebaskan umat Israel. Gara-gara itu kan tulah-tulah itu datang. Nanti lain kali dibahas ya. Termasuk ini setelah dikeraskan bisa dilembutkan hatinya, diubah hatinya jadi murah hati terhadap bangsa sehingga waktu pergi kamu enggak maksudnya apa? Tetapi coba selanjutnya. Tetapi tiap-tiap perempuan harus terus tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain. Barang-barang perak, emas, ini larang nggak, saudaraku? Mahal nggak? Mahal ya, perak, emas sekarang 1 gram berapa nih? 1 jutaan ya. Emas, perak, kain-kain. Suruh datang ke tetangganya, perempuan-perempuan datang ke tetangganya, ayo minta emasnya, minta peraknya. Karena mau pergi keluar dari apa gak aneh saudaraku. Loh, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Terus pulang dari sini jangan ditiru. Wah, gereja tadi dikotbahin datang ke tetangganya minta perak emas, dipanggilkan polisi, dikira ngerampok. Enggak, saudara. Ini karena ada perintah Tuhan. Karena mereka diperbudak di situ. Terus mereka dihukum Tuhan dengan hukuman yang sudah dikotbahkan sebelumnya. Waktu kamu mau keluar, kamu tidak akan keluar kosongan kamu. Lihat aja, aku berkati kamu. Ya, dengan cara apa? Datang nanti rumah-rumah tetanggamu, minta peraknya, emasnya, kainnya. Aku akan buat mereka murah hati kepada kamu. Ya, terus yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan, demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Hebat enggak, Tuhan? Bayangkan ini budak.
Tadi saya katakan budak itu kalah, saudaraku. Apapun kalah sama tuan itu ya kalah. Bayangin datangi tuannya minta perak, emas, kain-kain, dirampas. Ya apa, saudara? Kan selama ini mereka yang diperbudak, dirampas kebebasan mereka. Tapi justru ini dibalik. Amin, saudaraku. Tuhan sanggup membolak-balik hati manusia. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Ya, saudaraku ya. Tapi ada peringatan juga loh. Tuhan Yesus yang ngomong, hati-hati ya. Yang terdahulu bisa jadi terkemudian, yang terkemudian bisa jadi terdahulu. Hati-hati. Kita mau yang terkemudian jadi terdahulu. Walaupun ketinggalan di belakang, tapi bisa Tuhan pakai lebih lagi di depan. Jangan yang di depan, dulu saya ini dipakai Tuhan. Dulu saya ini banyak buat mujizat dulu. Sekarang bagaimana? Ojo ngomong dhisik. Sementing saiki, amin saudaraku. Makanya banyak orang hanya dulu jangan. Yang penting sekarang. Tadi saya doakan ibu-ibu yang sepuh ini, waduh, doanya pakai kami, masih semangat ya Bu Sri ya, amin ya. Melayani Tuhan tidak harus di mimbar ya. Bu Sri dulu pemimpin pujian ya Mani ya. Guru sekolah minggu juga ya, Bu Paat apa katanya dulu ya. Sempat, waduh. Ya memang sudah regenerasi ya saudaraku ya. Ganti terus nanti. Puji Tuhan, tapi ya itulah saudaraku ya. Kita tadi serahkan hidup kita pada Tuhan, Tuhan pakai kita. Ini baru janjinya, saudaraku ya. Tuhan ngomong kepada Musa dalam semak belukar, aku akan ini. Penggenapannya, ayat selanjutnya, ini ada penggenapannya di dalam keluaran yang selanjutnya, pasal selanjutnya, oke, pasal 12 itu ya, baca ya, penggenapan janji dari Tuhan yang membuat orang Mesir bermurah hati, orang Israel bisa merampasi untuk kebutuhan mereka keluar. Ya, dari Mesir, untuk ke Kanaan, perjalanannya di padang gurun, saudaraku bayangin. Gak gawa sangu lah, ya apa. Dari sini sebenarnya kita bisa belajar, saudaraku. Tuhan kita itu Allah yang menyediakan. Ya, tidak mungkin Tuhan itu membiarkan kita hati kosongan. Wis kowe urip glundung ngono. Glundung sak karepmu dhewe. Tidak mungkin. Amin, saudaraku. Tuhan pasti sediakan. Pasti percaya, saudaraku. Ya, percaya. Kita baca ayatnya nih. Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Ya, karena Musa dapat perintah, sampaikan kepada orang Israel. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak, ya, serta kain-kain. Ya, benar kan? Melakukan. Saya mau tanya gini. Ini saudara kalau baca cerita gini kan kayaknya gampang. Tapi waktu itu bayangin. Ada budak. Diperbudak sedemikian rupa. Mungkin ada tuan yang keras, ngaploki, ndangi ngidon, jahat segala macam. Terus waktu kena hukuman dari 10 tulah segala macam, terus waktu mau keluar dari Mesir, Tuhan bicara kepada Musa janji tadi, terus suruh nyampaikan, sekarang sebelum keluar, kamu datang ono bos-bosmu tadi ya, yang jahat-jahat mau, yang mungkin pernah menyambui, ya, mukuli, datang minta peraknya. Mintaan emasnya, mintaan kainnya. Kira-kira berani nggak kalau itu saudara kira-kira? Belum tentu. Oh, cocok ditempilingi meneh. Diceluk no tentara, wedi loh. Berarti perlu iman. Makanya iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Kalau Tuhan bicara. Kalau Tuhan berfirman, lakukan. Amin, saudaraku. Lakukan. Mungkin walaupun nggak masuk akal, bayangin loh orang suruh datang ke tetangganya. Ya ke tetangga, mungkin bos-bos tetangganya kan yang memperbudak mereka juga. Suruh minta perak, saya mau pergi. Minta sangunya ya. Perak emas, oh gundulmu misalnya. Tapi ini enggak, Tuhan membuat mereka bermurah hati. Terus dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Memenuhi. Ya apa saudara? Ada ayat di Amsal, apa orang fasik menimbun harta, orang benar yang menikmatinya. Lo ada loh, saudara. Tidak usah khawatir, saudara. Lo termasuk saya ini contoh praktek ya sederhana. Saya kan buka depot. Yang beli ya bukan dulu ada Pak Agung kok kan hamba Tuhan kok depotnya nggak dikasih nama depot haleluya itu depot anugerah. Ini duduk gereja, duduk persekutuan doa, ini depot ini. Ya toh? Mereka, maaf saudaraku, Pak Kaji Pak Anu, itu kalau datang bayar itu 100.000. Wah, ya mereka kerja ngumpulin harta, makan di tempat kita. Lumayan kan gitu. Yang punya toko ya Mas Yoga kan gitar. Wah, mereka kumpulkan harta,
beli gitar. Anda ya begitu loh, saudaraku. Itu Tuhan siapkan. Ya, oke. Jadi akhirnya Tuhan membuat orang-orang Mesir berumur. Juga saya bayangkan gini, saudaraku. Soalnya saya pernah dengar khotbah seperti ini. Orang Mesir itu saking stresnya, saudaraku ya. Karena kena tulah macam-macam, lalat, kata. Wes, ndang ngalih iki ono ning kene garemo lah. Wes njaluk dikekno wis gawon wis. Kok kowe ndang ngalih, dikekno kabeh, saudaraku. Biar diusir pergi gitu ya. Karena sudah tidak tahan mereka dengan kehadiran umat Tuhan di situ yang karena diperbudak buat Tuhan menghukum mereka. Akhirnya disuruh pergi. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Sampai di istilahnya itu dirampas. Ya. Mungkin waktu minta, yang ngasih takut-takut udah bawa semua. Bawa ini. Udah dirampasi. Oke, ini penggenapan. Yang ketiga, ada kejadian ini juga. Mereka akhirnya, saudaraku, berkatnya itu berlimpah. Waktu keluar dari Mesir. Kita baca. Keluaran 12 dari 37 sampai 38. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. 600.000 itu laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Anak-anak belum dihitung. Sekarang gini, anak-anak ini berarti laki-laki ini ada istrinya enggak? Ada loh, anak-anak itu kondi. Cukup neng pinggir kali, ada istrinya. 600, kalau punya istri, zaman dulu istri enggak satu, saudaraku, ya apa? Ya apa sayang? Dulu istri bisa, ini paling tak cekik ya. Makanya kira-kira 3 jutaan, ada yang menafsirkan 3 jutaan, karena anak-anak. Terus gini, saudara, kebiasaan orang waktu itu, yang tercatat itu biasanya umur 30-an. Ke atas, dianggap dewasa, di bawah itu belum catat biasanya. Ya nanti udah 30 biasanya, ya tafsirannya seperti. Tapi ya perkiraan 3 jutaan orang, ini 600 laki-laki pejalan kaki ini berarti orang yang kuat, tentara, biasanya dihitung tuh yang bisa berperang, ya. Terus juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Ini hebat juga loh. Yang keluar ternyata bukan orang Israel saja. Ada beberapa bangsa yang mungkin juga diperbudak di situ, dan saya percaya kalau di filmnya juga ditampilkan itu beberapa orang Mesir juga ikut. Kalau di film itu tafsir enggak apa-apa. Itu ibunya Musa, ibu angkat ya, yang nemu dia di sungai itu loh. Itu ikut katanya, ceritanya. Atau pokoknya kenalannya, temennya. Itu berbagai bangsa loh, saudaraku, bisa ikut. Turut dengan mereka. Jadi yang 600.000 itu orang Israel saja yang dicatat. Yang lainnya berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu. Sapi. Sangat banyak, katakan 1, 2, 3. Sangat banyak apanya, saudaraku? Ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Larang-larang, lembu sapi. Mereka dari budak dalam 1 hari. Saya tidak sampai 1 hari, mungkin 1 malam. Jadi orang yang kaya, saudaraku. Percaya nggak Tuhan sanggup membuat ini, saudaraku? Berlimpah loh, saudaraku. Sangat banyak kok. Katakan sangat banyak, 1, 2, 3. Memang saya jarang khotbah berkat ya, kaget ya loh. Dengar saya khotbah berkat. Ini karena saya ngikuti alur Alkitab aja loh. Ada kisah ini ya. Makanya saya tampilkan gitu. Iya ya. Tuhan kita luar biasa. Amin, saudaraku. Bayangkan dalam waktu yang sekejap. Percaya nggak, saudaraku, yang mungkin sedang kekurangan saat ini? Kenapa saudara enggak imani? Beriman enggak bayar aja loh. Apa sih sulitnya beriman? Apa sih repotnya? Tinggal percaya saja. Apa ketika kau lagi kekurangan? Percaya enggak dalam satu saat Tuhan sanggup membalik keadaan itu? Amin, saudaraku. Itu tadi wong sogil loh. Metu. Nanti saya tunjukkan, bukan cuma jadi orang kaya tok, jadi wong koyo pahlawan, gagah perkasa. Nanti saya tunjukkan. Kadang saya mau ketawa baca ini. Tuhan itu, aduh hebat banget deh. Dia dapat mengubah nasib kita, keadaan kita. Tuhan sanggup mengubah. Amin, saudaraku. Lanjut sekarang, bab kedua ya. Oh, bukan, ini penjelasan selanjutnya. Kamu baca aja, bantu baca. Allah tidak hanya menjadikan umatnya bebas dari perbudakan, tetapi juga memberkati kebutuhan mereka. Ya, nggak cuma bebas dari perbudakan, kamu bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang oleh darah anak domba sekarang saya bebas. Orang bebas, no. Loh, bukan saya ngomong, ini kan nyata ini. Tapi juga memberkati kebutuhannya.
Iki kok meneng padang gurun. Lho mangan opo ning padang gurun? Yo iki digawe macam-macam iku saudaraku. Oke. Terus lanjut. Baca, sekarang kamu ikut baca ini ya. Biar saya tinggal jelasin. Bahkan berkat Allah sangat berlimpah. Sangat berlimpah. Tadi yang sangat banyak. Katakan sekali lagi, sangat banyak. Ada ayatnya ini. Baca. Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih dari yang Pelan-pelan. Saya ulangi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh. Aduh. Jauh, sudah jauh, lebih banyak. Terus gak bisa dibayangin. Jauh, lebih banyak. Ini kata-kata hiperbola ini. Daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kita doakan atau pikirkan. Ini nanti juga pelajaran pendoa nanti. Ini kan baru satu sesi. Tolong didengerin yang rindu nanti dipakai Tuhan melayani doa. Nanti kita akan buat lagi pembekalan nanti. Ini salah satu pegangan untuk pendoa. Kita berdoa itu enggak usah canggih-canggih apa, sederhana pun. Karena Tuhan itu akan melakukan jauh lebih banyak yang dari kita doakan. Jauh. Bahkan bukan cuma doa, pikirkan lagi. Mikir jauh lebih banyak. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Ada kuasa yang nyata bekerja. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jangan, iso enggak yo. Jauh lebih banyak. Ya, berkat Tuhan itu melimpah. Amin, saudaraku. Ayo percaya. Percaya, karena nanti saya tunjukkan yang membuat orang sulit percaya. Nanti ada mental budak itu, saudaraku ya. Oke, kita lihat. Bab kedua, ini sudah dikhotbahkan minggu lalu. Ayo. Berjalan di depan umatnya. Minggu lalu kan judulnya Allah berjalan di depan umatnya. Baca lagi ayatnya. Keluaran 13 ayat 21. Jadi kan saya urut kan, keluar dari Mesir kan ya tadi. Keluar dari Mesir, dikasih sangu sama Tuhan, diberkati Tuhan, disediakan untuk kebutuhan mereka. Bahkan juga sangat banyak kambing ternak domba. Terus tadi kain-kain ya untuk baju kan saudaraku ya, untuk baju mereka mau gak kelamben. Padang gurun apa gak rusak kelambine. Semua disediakan. Kebutuhan nanti kalau makanya saudara baca nanti itu kalau perlu ya, semua dibaca. Tuhan itu sediakan sepatu, kasut itu loh Tuhan. Ada ayatnya ya, sampai Tuhan sediakan semua. Sepatu loh. Sampai detail-detail Tuhan sediakan. Ya, makanan nanti dari langit turun mana segala macam ya. Oke, setelah keluar Tuhan kasih bekal emas perak dirampas dari orang Mesir. Bayangkan budak bisa merampas tentara Mesir, Firaun semua. Saya yakin Firaun juga mengeluarkan perbendaharaan dari kas ya kerajaannya supaya orang Israel bisa keluar, dirampasi. Setelah keluar, mereka jadi suatu jumlah yang besar, sangat banyak, didukung bangsa-bangsa lain juga beberapa ikut mereka, ternaknya sangat banyak. Dalam perjalanan itu Tuhan berjalan di depan. Gitu loh yang luar biasa ini. Benar-benar di depan. Baca ayatnya. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan berjalan di depan mereka. Umat Israel yang begitu banyak tadi dengan ternak kambing domba, dengan rampasan, ada Tuhan berjalan di depan. Nyata. Berjalan. Katakan saudara tiga, berjalan di depan. Itu bicara menuntun, memimpin. Khotbahnya minggu lalu Tuhan menuntun, Allah menuntun umatnya. Di depan. Loh kalau mimpin berjalan di belakang, sengarep liru jalan. Yang mimpin ya di depan loh. Tuhan mau ke kiri, ikut ke kiri, ke kanan, ikut ke kanan. Berjalan di depan dalam wujud pada apa? Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Nah, untuk menuntun di jalan. Siang hari dalam tiang awan. Di dalam. Jangan salah ya. Katakan di dalam. 1, 2, 3. Dalam. Jadi Tuhan itu berjalannya di mana? Pertama di depan. Di depan ada di mana? Di dalamnya apa? Tiang awan. Jadi di tiang awan itu ada Tuhan, Yahweh. Terus pada siang hari menuntun dan pada waktu malam dalam tiang api. Tiang api, kok gambarnya sangar ini ada api. Terus untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Siang malam
Ya saya sudah khotbah ini kan, siang sejuk, kena awan dari Tuhan, malam hangat, ada apinya Tuhan. Di situ ada Tuhan loh di dalam tiang itu, saudaraku ya. Oke, lanjut. Bagaimana Tuhan menyertai? Ya, kita lihat. Yang pertama sebelum menyertai. Jadi Tuhan berjalan di depan itu maknanya Tuhan itu selalu, katakan selalu, 1, 2, 3, selalu menyertai. Coba baca ayatnya. Keluaran 13 ayat 22. Dengan tidak beralih. Tidak beralih. Ora pindah. Terus tetap. Allah kita setia. Amin, saudaraku. Setia selalu. Selalu menyertai. Dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tiang api pada waktu malam. Bukan berarti terus pas siang, kan ini siang kan, tiang awan. Terus malam, ganti mulai sore, surup ya. Ganti tiang api kan, jadi terang, kelihatan. Kalau udah ada penerangan, kesandung-sandung, bisa cegur jurang, jalan gelap begitu. Mau pakai oncor, padang gurun begitu luas, nggak kelihatan. Diterangi jalan. Besok, ya toh harusnya terang, kan panas. Tiang awan, gak teko-teko ya tiang awan ya. Gimana ya? Nggak ada, nggak beralih, tetap di situ. Tetap selalu menyertai Tuhan itu. Amin, saudaraku? Bersama kita. Selalu menyertai di depan, nuntun terus. Sehingga mereka bisa siang malam berjalan. Sampai nanti masuk tanah yang dijanjikan itu. Selalu menyertai. Katakan, selalu menyertai. 1, 2, 3. Sejak keluar dari Mesir dan berjalan di depan, selalu menyertai. Lanjut. Tolong didulukan ya, karena saya nggak hafal urutannya. Saya ini kalau habis, saya saudara pulang khotbah aja lupa khotbah apa tadi, atau banyak. Pokoknya tinggal ngikut saya jelasin gitu aja loh. Yang kedua, jalan yang terbaik. Nih coba, jadi keluar dari Mesir, ya kan, merampasi atau diberkati Tuhan dengan menerima penyediaan Tuhan, harta yang berlimpah luar biasa. Ingat saudaraku, itu juga berkat Tuhan loh. Ya kita, walaupun anti teologi kemakmuran, tapi kita percaya ada berkat Tuhan dalam hidup kita semua anak-anaknya. Amin saudaraku, ada penyediaan Tuhan. Ya, Tuhan cukupkan untuk kehidupan kita. Pada waktu keluar dari Mesir, Tuhan berjalan di depan, dituntun, tidak beralih, sedikit pun disertai selalu, siang malam tidak beralih. Yang itu memimpin hidup kita, kemudian mimpinnya itu jalannya yang terbaik, gitu loh maksudnya, saudaraku. Apa yang dimaksud jalan yang terbaik? Coba lihat. Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Jalan ini yang paling dekat. Yang paling dekat itu jalan melalui negeri orang Filistin. Paling cedek. Tapi Tuhan tidak menuntun ke sana. Coba renungkan ini. Jalan Tuhan itu, jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Pikiranku bukan pikiranmu. Setinggi-tingginya langit dari bumi dengan tingginya pikiranku dari bumi, jalanku dari jalanmu. Ini lebih jauh. Kenapa Tuhan sebetulnya saudara kalau dihitung tuh mereka cuma butuh berapa minggu gitu loh, 3 minggu, nggak sampai sudah nyampe. Tapi Tuhan itu bawa mereka melingkar. Luwe aduh. Ini coba kadang-kadang kalau yang 40 tahun ini nanti saya akan tunjukkan itu akibat dosa mereka, ya. Akibat dosa mereka tambah suwe meneh. Kalau ini memang direncana Tuhan, disengaja Tuhan lebih jauh karena memutar. Jadi perhatikan baik-baik, saudara. Kalau itu dari Tuhan, belum tentu itu, gini, saudara. Kadang kita berpikir, kalau dari Tuhan itu selalu yang enak, selalu yang cepat. Tidak selalu. Ya, Mbak Reni. Kalau dari Tuhan itu kadang-kadang suwe ya. Suaminya nyayangi, ya suwe ya. Suwe-suwe sayang. Tambah sayang. Jadi, bukan berarti lebih jauh, lebih lama, Tuhan itu seolah-olah tidak, bukan jalan yang baik. Tidak, saudara. Belum tentu, ya. Kenapa, saudaraku? Ada maksud Tuhan di dalam hal ini. Coba kita baca ayatnya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Apa kira-kira yang menyebabkan Tuhan menuntun mereka ke jalan yang lebih jauh? Dan saya katakan ini jalan yang justru yang paling baik. Kenapa, saudaraku? Alasan Tuhan kok memimpin mereka menuntun ke jalan yang lebih jauh. Ya, menghindari jalan lewat negeri orang Filistin. Kenapa, saudaraku? Menghindari apa? Perang. Kenapa perang dihindari, saudaraku?
Kan orang Israel kan budak. Cekelane pacul, cetok, palu. Nek perang, menang enggak saudara? Yo kalah saudara. Wong budak suruh perang, enggak bisa kan. Makanya Tuhan itu menuntut lebih jauh. Jangan-jangan bangsa itu nanti nyesal. Apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir, Tuhan lebih ngerti. Wis rada atau sithik. Wis ojo digawe soge dhisik arek iki ku nek soge sombong arek. Mangane ojo sombong-sombong kon. Tuhan ngerti ku nek soge sombong iki, ojo sik. Ya toh wis rada ado sithik nek gak engko perang wedi kok malah njaluk balik ning Mesir. Kan memang seperti itu. Karena nggak dijawab dulu doanya. Karena Tuhan lebih tahu, ya. Yang terbaik dari Tuhan itu belum tentu yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan menuntut justru jalan yang lebih jauh. Terus lanjut, selain jalan yang terbaik, sebenarnya Tuhan sedang melatih umatnya. Baca ayat ini. Keluaran 13 ayat 18. Itu lanjutannya ya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui kan tadi menghindari negeri Mesir dituntun berputar melalui jalan di padang gurun. Loh, jadi harusnya dekat lewat negeri Filistin tapi harus perang. Wes ojo kok menyesal. Diputer lewat padang gurun lah ini yang membuat mereka lewat padang gurun menuju ke laut Teberau. Malah harus melewati laut. Jadi menghindari tentara Filistin justru lewat jalan padang gurun yang nanti ujungnya laut. Tuh ya apa saudara? Kan nggak masuk akal ini di kokono laut nggak ada jembatan waktu itu saudara. Kan harus butuh perahu juga, butuh kapal mungkin. Ya, mereka mungkin ya nggak ngerti jalan usia ikut sama Tuhan. Jalan serta Yesus. Wah, tapi nanti saudara waktu minggu depan aja ya, waktu mereka nanti membelah laut. Makanya Bu Petrus waktu itu ngomong, saya nggak bisa lagu membelah laut. Pas Bu, memang belum saatnya, khotbahnya nggak nutut. Karena waktu mereka sampai di laut, wes muni-muni bener. Iki opo iki? Jalan kok gak keliru ta jalan iki. Jalan kok malah mentok ke laut gitu saudaraku ya. Seolah-olah jalan itu jadi buntu. Tapi bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Amin, saudaraku. Tuhan selalu buka jalan. Oke, tapi kita bahas di sini. Diputar jalannya lebih jauh, bahkan lewat padang gurun, terus menuju laut. Tapi saya mau tunjukkan ini. Terus dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dengan siap sedia berperang. Saya mau tanya, menurut saudara, kalau kita baca teliti ya, hati-hati, pelan-pelan, merenungkan firman. Cara baca Alkitab tuh gitu. Ini unik, saudara. Aneh nggak, saudaraku? Ini siap berperang. Loh, mereka ini apa tentara? Saya mau tanya. Orang Israel ini tentara, saudaraku? Budak. Siap berperang. Wah, berarti kok aneh. Yo, senjata lo dari mana? Saya juga percaya nggak ada senjata. Ngerampas emas perak segala macam. Wes go saanune apa budak itu nggo cangkul, nggo apa mungkin ya buat ini untuk getek itu apa. Pokoknya dibawa seadanya, siap berperang tuh saudaraku seolah-olah. Ini kan sepertinya kan aneh gitu loh. Ya, jadi seperti tentara mereka berjalan. Padahal mereka sebetulnya tidak ahli untuk itu. Makanya kenapa saya berikan sub di sini ya, poinnya di sini melatih umatnya. Ada lagu dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Umat Tuhan itu pasti selalu akan dilatih oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Itu Daud itu. Itu lagunya Daud ya, Mazmur Daud itu ya. Siapa lagi? Allah mana seperti Allahku. Jawabannya apa, saudaraku? Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia latihku berperang. Kadang kita nyanyi ya. Iya apa sih lagu ini? Itu Mazmur Daud. Dia latihku berperang. Pimpinku jadi pemenang. Terus apa? Pujilah namanya selamanya. Kenapa Daud bisa nulis ini? Karena Daud sendiri ngalami. Sebelum dia bisa mengalahkan Goliat, Tuhan melatih dia mengalahkan singa dan beruang. Waktu jadi gembala. Gitu loh saudaraku. Makanya Daud bisa nulis kan dia melatihku berperang. Umat Tuhan akan dilatih berperang. Ya perang kita zaman ini bukan perang nuklir atau perang senjata, tidak. Peperangan kita kata firman Tuhan bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan apa saudaraku?
Roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa udara, itulah musuh-musuh kita yang harus diperangi. Dan Tuhan melatih kita, saudara. Melatih kita menghadapi, ya, menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi persoalan itu melatih kita, menghadapi musuh-musuh dalam kehidupan kita. Tuhan akan melatih kita. Maaf, saudaraku. Kalau latihan itu kan tahap demi tahap, saudaraku. Kalau tahap basic, standarnya aja. Ayo, tentara berlatih, pertama mesti standarnya lari-lari dulu ya. Harus kuat nafasnya. Lari-lari baru 100 langkah udah disuruh perang, melet saudaraku ya. Nggak bisa, ayo latihan terus, lari-lari terus sampai punya fisik yang prima. Tuhan juga begitu. Tuhan tuh mau pakai kita gampang sebenarnya saudaraku. Tapi Tuhan mau latih kita dulu. Ya makanya di sini ya latihannya itu enggak selalu di mimbar. Tadi memang ini salah satu latihan juga, latihan berani. Anda di depan gini, lihat orang banyak, kalau enggak biasa juga mules. Makanya di sini dilatih. Ya, yang khotbah juga dilatih, yang mimpin pujian, singer dilatih dulu, enggak apa-apa minimal megang mic dulu gitu ya. Kemarin Mbak Sari, ini kok kosong matanya ngapal no lagu. Gak apa-apa namanya perdana Pak, ini magang singer ini. Kayak baju putih hitam ini, hitam putih, kayak magang. Ini salah satu latihan ya, latihan itu tidak cuma di sini, saudaraku ya. Latihan itu di kehidupan kita. Amin, saudaraku. Bagaimana Anda dilatih untuk sabar? Dilatih untuk optimis, percaya. Dilatih untuk tekun. Waduh, enggak gampang sih, saudaraku. Ada latihan-latihan. Ya, banyak teman-teman hamba Tuhan itu lihat istri saya depotnya kan maju jalan ya. Terus tanya, gimana ya? Wow, pengen istri saya ya. Cerita enggak apa-apa, cuma dalam hati mikir. Kadang orang itu lihat apa ya hasilnya ya. Belum enggak lihat prosesnya. Enggak lihat latihannya. Ya. Bagaimana harus pertama kita buka usaha dulu. Nyonya waktu buka itu yang satu pertama beli cuma 2 orang. Jalin ya. Cuma 2 orang, saya ingat itu. Ya itu aja mau goda, saudara. Saya kan buka di sebelahnya rental di sini. Terus saya lihat, loh, terus tak datangi, nggak ngalih. Wah, istriku digoda. Tapi ya enggak marah, saya cuma masuk situ. Ya itu di Rolak Songo ya, tempat wisata memang. Itu aja cuma 2. Terus besok ya coba kalau berhenti. Sekarang sudah 18 tahun saya hitung, saudara. Desember nanti ini pas 18 tahun sudah saya hitung. Saya buka depot itu. Usaha 18 tahun. Itu sebentar apa lama, saudaraku? Cukup lama kan? Itu kalau setahun sudah wis mandek ae yo. Kesel. Hasilnya kok gini? Wah, ya selesai. Makanya Tuhan itu kadang melatih gitu, saudaraku. Melatih ketekunan. Tekun itu nggak bisa, saudara nggak bisa dengar khotbah. Oh, tekun, dengar, tekun. Langsung pulang jadi tekun. Oh, ora ngono, saudaraku. Saudara keluar dari sini, proses macam-macam. Aduh, meh nyerah, maju terus, meh nyerah aku, maju terus, dilatih terus. Jadi jangan dibayangkan pulang dari sini terus jadi tekun otomatis, oh enggak. Pulang dari sini tiba-tiba jadi orang yang sabar, oh ora. Pulang dari sini digawarai wong kudu nguntal wong terlatih besok sabar, besok dilatih terus saudaraku. Ada latihan-latihan Tuhan buat kita. Amin, saudaraku. Siap itu dilatih Tuhan. Makanya saya enggak mau khotbah yang instan gitu loh. Pulang dari sini terus beres semua masalahnya. Oh. Hadapi. Enggak usah takut, Tuhan berjalan di depan kita. Amin. Berjalan depan kita menunjukkan jalan yang terbaik walaupun mungkin agak memutar, agak jauh. Ya kan? Karena Tuhan mau melatih kita. Amin, saudaraku. Oke, lanjut. Bab 3 sekarang. Menyelamatkan dari musuh. Nah, ini bagaimana setelah keluar dituntun Tuhan, jalan yang memutar lebih jauh, terus mereka sampai ke laut. Ternyata di laut itu, sebelum sampai laut, memang saya rencananya mau khotbah tentang laut, jelaskan laut yang terbelah. Tapi sebelum itu ada kejadian juga, coba lihat. Bagaimana Firaun mengejar, coba lihat. Musuh umat Tuhan. Firaun, gambaran iblis,
2. Mental budak. Padahal maksud saya Gambaran satu-satu gini manusia ya. lama. Awas, langsung keluar semua ya. Ya nggak apa-apa. Pikir saya satu-satu. Tak pikir ada panahnya satu-satu, enggak apa-apa. 3. Musuh umat Perbudakan Tuhan, Mesir. perbudakan Mesir, gambaran Gambaran dunia. satu-satu aja. Jadi gini, ada 3 musuh umat Tuhan waktu itu. Saya tidak usah nafsir kemana-mana, di cerita ini aja. Pertama Fir'aun. Bener enggak, saudaraku? Musuhnya kan Fir'aun, rajanya ini, penolanya ini. Ini nanti gambaran iblis saya akan tunjukkan. Yang kedua mental budak. Ini gambaran manusia lama. Ini masalah internal orang Israel sendiri. Yang ketiga perbudakan Mesir. Gambaran dunia. Di Mesir itu ada perbudakan, itu musuh. Coba kita lihat apa maksudnya ceritanya. Oke, lanjut. Fir'aun. Keluaran 14 ayat 5. Ini musuh pertama ya, Fir'aun. Ini bagaimana Tuhan menolong kita melepaskan dari musuh ini. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Akhirnya Fir'aun dan rakyatnya sadar, loh, kok kita lepasin? Tadi nggak sadar ya, ngasih harta, emas, perak, wis gawa kondang metu. Setelah pergi, nyesel. Loh, kenapa? Apa yang kita perbuat? Kenapa membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Terus Keluar 14 ayat 6-7. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta rakyat ini maksud tentara ya. Akhirnya dia memasang kereta, bawa tentaranya untuk ngejar ya. ia membawa 600 kereta yang terpilih. 600 kereta perang yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Jenderal-jenderalnya dibawa semua, ngejar untuk nangkep umat Israel tadi, suruh dikejar terus. Ayat selanjutnya ini betul. Demikianlah. 14 ayat 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Yaitu, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Ya, berubah-berubah kan nanti. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Sementara orang Mesir mengejar, Fir'aun dengan tentaranya, dengan kereta perangnya, ngejar dengan kuda, orang Israel tetap berjalan, dipimpin Tuhan oleh tangan yang dinaikkan, berjalan terus. Nah, ini gambaran, lanjut, tunjukkan dulu, karena saya, apalah, Firaun adalah gambaran iblis yang selalu ingin memperbudak manusia. Fir'aun itu di sini cerita ini, saudaraku, kisah ini menggambarkan iblis sebetulnya, yang selalu ingin memperbudak manusia. Orang Israel dibebaskan, enggak terima, masih mau dikejar lagi, kenapa? Apa yang kita ambil lagi gitu, mau diperbudak lagi. Ini mirip banyak ayatnya, saya pilih yang ini aja, Matius 12 ayat 43 sampai 44. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Ini peringatan buat kita semua ya, apabila roh jahat keluar dari manusia, selama ini memperbudak manusia, terus manusia sudah dilepaskan keluar, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, bersih, dan teratur. Dan rapi, kok disiapkan. Terus, selanjutnya, Fir'aun adalah... Sudah tadi ya. Cuman ini ayatnya. Matius 12 ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7. Iblis yang sudah keluar tadi mengembara, dari tempat, akhirnya dia tempat yang ditinggalkan itu bersih, rapi, teratur, disapu bersih. Lalu iblis yang keluar tadi ini keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Demikian ya, juga peringatan buat kita akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, ini iblis cangkruk ya. Iblis cangkruan aja. Ayo, aku duwe omah ning kono iku lho. Wis tau tanggo. Heru, megang-megang temennya, aku pegang juga itu. Kagak. Iblis keluar. Mengembara. Ketemu teman-temannya, aku pernah tinggal di sana loh, enak sana itu. Dicek loh, sudah siap ini ditempati lagi. Ayo, teman-temannya 7 orang, enak di situ. Bisa gampang dibujui, gampang dibuat ngamuk, dibuat emosi, dibuat segala macam. Ini enak ini, makanan empuk kita. Nih, masuk 7 lebih jahat, akhirnya orang itu lebih buruk keadaannya. Wes enggak dibahas di sini ya panjang. Nah, ini iblis itu seperti itu, enggak pernah mau
lepasin manusia, terlalu dikejar terus. Terus lanjut, tolong. Ya. Ngelet. Nah, ini ada ayat yang menggambarkan tentang iblis yang seperti itu ya, seperti Fir'aun ini yang tidak mau melepaskan manusia. Baca. 1 Petrus 5 ayat 8. Kok mundur? Macane, keliru ini. Keliru nih videonya. Harusnya maju, Mbak. Oh ya, maju beneran. Terus. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanmu si iblis itu sama seperti siapa, saudaraku? Singa. Singa yang aum-aum. Mencari orang yang dapat ditelannya. Aum-aum ini. Siap telan. Iblis ini makanan empuk ini. Wah, Pandi ini tulangnya banyak ini ya. Bisa dikerokoti ini. Ini gampang enak ini jadi sasaran empuk. Sikat. Makanya sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan kita siapa? Si iblis. Musuh umat Tuhan Fir'aun yang mau nelan. Iblis mau nelan. Ya, sadar berjaga-jaga. Terus. Yang kedua musuhnya? Mental budak. Dari mana mental budak? Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Buantar, gudok, udah kereta perang. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Sangat ketakut. Mau aja lalu siap berpergi, siap berperang. Wah, kayak yo keluar dari Mesir. Orang Israel tadi kan, wah, seperti 600.000 orang jalan kaki siap berperang, wah, bawa senjata, dikejar beneran udah kepoyo-poyo. Makanya Tuhan ngerti nggak dilewatkan ke Filistin, wah, tambah, wis iki dubre, wah, wis gemeter, sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Apa yang mereka serukan? Nah, selanjutnya, ayat 11-nya. Ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini loh mental budak. Mengeluh. Apa nggak ada kuburan? Maka kau bawa kami padang gurun supaya kami dibunuh Fir'aun di tempat ini. Karena mereka masih budak, walaupun mungkin bawa celurit arit seperti tentara siap berperang. Wah, kena masalah beneran, takut sudah. Wah, gemeter. Ini mental budak. Ada masalah di depan sedikit udah. Waduh. Udah takut. Ya. Terus nanti lebih lanjut mental budak itu seperti apa? Ini musuh, saudara. Selanjutnya. Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa. Oh, sudah tadi ya. Terus udah. Salah ayatnya. Ayat 12-nya lanjutnya. Lanjut. Terus sama. Nah, ini 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Perhatikan mental budak. Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Bekerja pada orang Mesir sebagai apa, saudaraku? Budak. Jadi budak kok seneng. Jangan ganggu kami. Perhatikan, saudaraku. Ini musuh kedua loh, saudaraku. Mentalmu sendiri. Seneng diperbudak oleh iblis. Seneng jadi budak. Enak. Jangan ganggu kami. Enak ngamuk itu. Enak meso itu. Enak berbuat dosa itu. Coba lihat. Ini orang yang stres itu sebenarnya. Jalan pikirannya gak bener. Jangan ganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Daripada ikut Tuhan, nanti harus mati menyangkal diri dalam pergumulan iman segala macam. Enak dulu hidup. Walaupun jadi budak dosa. Walaupun jadi budaknya iblis. Tetap enak. Dengar baik-baik, itu musuh. Musuh dalam dirimu. Mentalmu. Rusak karena itu. Lihat, saudara. Terus lanjut. Mental budak adalah kehidupan masa lalu orang Israel. Itu kehidupan masa lalu. Makanya tadi gambarannya manusia lama. Jadi budak. Enak gak, saudara? Jadi budak gini enggak, saudaraku? Itu dikeroi, saudaraku ya. Ini dikeroi kelihatannya ya. Keroan gak apa-apa. Wah, enak dikeroi mandornya. Ora digebuki, saudaraku. Ini enak enggak? Hidup seperti ini enak enggak, saudaraku?
Tapi mereka bilang enak. Ini kan aneh gitu, mentalnya. Saudara. Terus Menggambarkan manusia yang lama. Manusia lama adalah kehidupan sebelum dibebaskan Kristus dari dosa. sebelum mengenal Kristus, dibebaskan Kristus. Sebagaimana kehidupan orang Israel sebelum Itu manusia dibebaskan lama. Terus, dari perbudakan. terus Manusia lama dikuasai nafsu. ini yang membuat kenapa manusia lama itu, mental lama itu menguasai manusia. Yaitu Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu. berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Manusia lama ini akan binasa oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi mental budak itu, pemikiran budak itu, pemikiran yang mau diperbudak itu sesungguhnya itu adalah akibat nafsu. Nanti saya tunjukin kalau nutut ya. Coba lanjut. Nanti tidak sampai habis ya, karena panjang. Selain iblis yang hendak menguasai kembali penguasaannya atas manusia, demikian pula dengan manusia lama yang didorong oleh hawa nafsunya. Manusia lama ini juga mau menguasai lagi, balik narik-narik lagi. Ini yang saya minggu lalu sebut ya, sering saya sampaikan, ini yang disebut kumat. Katakan 1, 2, 3, kumat. Bertobat terus, kumat lagi. Banyak, saudaraku. Dulu rokok berhenti. Nanti saya tunjukkan, itu diperbudak loh, saudaraku. Dari mana tahu? Aditif. Kalau nggak ngerokok, nggak enak ya. Rasanya kok, wah, ini sudah dikuasai. Kalau nggak ngerokok, sampai milih nggak mangan, nggak apa-apa, penting ngerokok loh. Padahal nggak konslet aja. Gitu. Padahal membawa penyakit. Misalnya, ini kan bisa berhenti, bisa. Anugerah Tuhan. Balik lagi, kumat, bisa. Hati-hati, saudaraku. Ini peringatan. Saya ngomong gini nggak menghakimi, tapi memperingat, bisa loh, saudaraku. Hati-hati. Selain iblis, kalau iblis kan itu makhluk lain lah, yang lain kan. Ini masalahnya di diri sendiri. Nafsunya sendiri yang menyesatkan, ini yang akan membuat manusia lama itu menguasai lagi. Terus, ada obatnya ini, saudaraku. Salib Kristus menghilangkan kuasa dosa dalam diri orang percaya. Nanti pendalamannya di lain waktu. Paling tidak Anda ngerti ini dulu. Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Kapan disalibkan? Bersama Jadi waktu Yesus disalib, sebenarnya manusia lama kita sudah ikut disalib sebetulnya ya, secara roh. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Supaya tubuh dosa kita hilang. Sebenarnya mau cari gambar itu lupa saya. Jadi waktu disalib itu ada gambar orang juga ikut, selain Yesus ada anak kecil apa gitu. Ada kok, saya pernah nemu itu. Jadi ikut disalib gitu loh. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Supaya agar jangan kita, saya ulangi, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi tubuh dosa kita ini turut disalib sebenarnya bersama Yesus ya. Supaya ini kuasa salib Yesus. Karena salibmu ya ku hidup. Nah, ada kuasa, tapi kita nggak bahas ini, imannya aja dulu. Ada pengharapan, bisa Tuhan menolong kita, Tuhan menghilangkan kuasanya loh saudaraku ya, kemampuan. Jadi akhirnya nih, saya bisa simpulkan ini, lanjut. Kalimat ini. Umat Allah memiliki potensi untuk dapat mengalahkan hawa nafsu yang mendorong dia berdosa. Katakan potensi, 1, 2, 3. Potensi itu apa? Kemampuan yang belum terlihat ya, kan potensi. Saya potensi untuk apa gitu ya, itu potensi belum, tapi dia memiliki kemungkinan, kesempatan untuk menjadi seperti yang dipotensikan tadi. Ini potensi sukses ini kan belum mungkin, ini potensi kaya belum, tapi nanti dia punya kemampuan, punya kekuatan, punya potensi untuk nanti jadi kaya. Itu potensi ya, kekuatan, kemampuan yang belum kelihatan gitu. Jadi sebenarnya kita ini punya potensi untuk dapat mengalahkan hawa nafsu, walaupun maaf ya, kenyataannya sering kalah. Tapi jangan lihat itu, saudaraku. Di gereja ini diajarin anugerah Mas juga ya, sudah lama. Nanti pelan-pelan, ini ada potensinya. Katakan saya punya potensi, 1, 2, 3. Ayo sembanter, saya punya potensi, 1, 2, 3. Punya potensi saya.
potensi untuk mengalahkan hawa nafsu. Oke, terus terakhir Mesir, musuh ketiga ini Mesir. Mesir menggambarkan kenikmatan kehidupan dunia. Ini macam-macam ya kenikmatan ini. Terus saya cari gambar tidak ada lagi. Walaupun menjadi budak, tetapi orang Israel yang rakus ternyata masih menginginkannya. Nah, ini karena hawa nafsu, karena rakus sebetulnya. Kenapa kok mental budak? Lah ini kenapa masih menginginkan, ini bukan perbudakannya, menginginkan Mesirnya, saudaraku. Kita lihat ini bedanya di situ. Kalau tadi menginginkan, ini mentalnya ya. Ini Mesirnya, dia kepengen Mesirnya. Ini menggambarkan dunia. Coba kita lihat. Ayo lanjut ya. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Orang-orang bajingan yang bajingan. Alkitab tuh tanpa tedeng aling-aling. Hei kamu ular beludak. Alkitab ngomong ngono. Ya toh? Hei orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Kesambet di sana, nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, gara-gara kemasukan nafsu rakus ini nangisnya begini. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Minta daging. Karena waktu itu nih saya lompatkan agak jauh. Tapi singkat cerita ini saya tunjukkan bagaimana orang Israel yang mental budak ini, mereka ini kepengen kembali jadi budak, kepengen kembali ke Mesir, gambaran dunia ini, karena rakus. Kalau tadi karena hawa nafsu, ini karena rakus. Mereka ini tiap hari, pagi itu bangun suruh ngambil roti yang turun dari surga mana. Lama-lama belenger. Coba renungkan. Saudara bisa makan tuh bersyukur enggak, saudaraku? Bersyukur. Tapi masih ada enggak bersyukur. Mangan kok ngene-ngene tok. Lu kok arep mangan apa? Geragal aku. Njaluk daging. Ya belen mbekmu itu. Kan mereka kan bawa ternak kambing. Kenapa enggak mau rakus? Enggak mau rugi. Siapa yang memberi kita daging? Terus nanti singkat cerita Tuhan kirimkan burung puyuh itu ya. Banyak turun surut terus mereka makan daging. Nanti sampai ke sana juga kalau kita bahas. Terus kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Iki lo mental budak, orang bayar apa? Saya ini hampir tidak mau ditraktir. Kalau makan mesti saya traktir. Mengusahakan begitu. Kenapa? Tapi ada orang, wah enak gratis. Ya enggak salah cari gratis kan peluang. Tapi maksudnya mentalnya ini loh saudaraku. Cari gratisan. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa? Mereka lupa mereka sudah kaya. Mereka kaya enggak saudaraku? Loh, emas, perak, kain, ternak, lembu banyak. Tapi mentalnya miskin. Masih kepengen gratisan. Siapa yang memberi daging? Kadang saya mikir, iku mbeleh lah iso. Terus ingat, enak ikan di Mesir nggak bayar apa-apa. Loh, itu bayar dengan perbudakanmu loh, kamu nggak sadar. Terus kepada mentimun dan semangka. Eling timun barang. Semongko. Terus bawang pre. Aduh, eling bawang pre, bombe. Bawang merah. Putih. Kok iso eling sampai teko kono lho jaraku ya apa ya jaraku. Tetapi sekarang kita kurus kering. Apakah kurus kering beneran? Ora. Nanti minggu depan saya tunjukkan. Tuhan pelihara, itu kan pikirannya saja. Kita kurus kering. Oh, kurus kering beneran. Ora. Terus? Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Lupa lho, kune lho duwe emas perak. Pakaian mereka kan juga lewat dari kota ke kota lain. Bisa berdagang, bisa beli. Itu lho mentalnya. Mereka masih kepengen Mesir, itu mereka rakus. Terus, inilah gambaran manusia yang rakus dengan kenikmatan duniawi tanpa menyadari bahwa mereka sedang diperbudak. Kamu yang rakus, kamu ngejar apapun juga. Kamu tanpa sadar ada Tuhan di atasmu. Hamba uang. Cinta uang akar kejahatan. Jangan jadi hambanya uang. Ini contoh, saya mau kasih contoh duniawi, sulit cari gambarnya. Kamu yang ini aja. Tapi ini bisa menggambarkan sesungguhnya apa yang sedang kau senangi, sedang kau kejar Mesir itu. Ini sedang memperbudak. Saya tutup dengan ini, saudaraku. Maaf, tadi saya kasih contoh merokok.
Wah, tanpa sadar kok diperbudak, dikuasai oleh rokok ini. Kalau nggak ngerokok nggak tenang pikiranku ya kan dikuasai. Tenang kan kenapa nggak cari hadirat Tuhan? Kalau nggak ngerokok nggak damai. Padahal lagunya kalaku cari damai. Cari di mana saudaraku? Hanya ku dapat dari rokok. Ya apa saudaraku? Tanpa sadar sedang diperbudak loh. Kalau nggak ada ini, saya nggak enak. Kalau makanan bukan perbudak itu kebutuhan. Kok nggak makan mate kok. Nggak ngerokok mate nggak saudaraku? Tambah sehat. Merokok menimbulkan impotensi tambah gak jantan. Tanya nyonya. Impotensi, jantung, kanker segala macam. Malah gawa penyakit ya apa saudara? Masukkan racun kan dalam tubuh. Makanya tanpa sadar orang diperbudak apalagi contoh banyak. Banyak tanpa jadi gitu loh. Makanya Tuhan Yesus pernah ngajar, barang siapa yang melakukan dosa, dia sedang menjadi hamba dari dosa tersebut. Apa yang sedang kau lakukan, kau adalah hamba dari perbuatanmu itu. Engkau seorang yang gampang tersinggung. Wah enak tersinggung itu. Tanpa sadar kau sudah jadi budak, jadi hamba dari roh yang namanya tersinggung ini. Jadi apapun yang kita lakukan ingat baik-baik. Kau sedang menjadi budak dari roh. Kalau kau menyembah Tuhan, tidak apa-apa jadi budaknya Tuhan. Kau jadi budak dari penyembahan itu. Ya hamba dari penyembahan itu. Tidak masalah. Kau baca Alkitab, ya kau jadi hamba dari firman Tuhan. Tidak masalah, hamba kebenaran. Jadi apapun yang kau lakukan, Yesus pernah ngomong, kau akan menjadi hamba dari apa yang kau lakukan ini. Terutama dosa. Ya, jadi ini peringatan buat kita. Saya pikir sampai sini karena masih banyak, saya lanjutkan minggu depan ya. Jadi inilah perjalanan orang Israel itu, musik bisa maju, itu sebenarnya menggambarkan kehidupan umat Tuhan. Amin, saudaraku. Kehidupan kita semua. Jadi ada 3 ya. Saya ulangi dari mana kita diberkati Tuhan ya. Kita sebelum menjalani hidup keluar hidup yang baru ya, jadi manusia baru di sini ada dibekali Tuhan banyak hal ya, diberkati Tuhan, dituntun di jalan tidak beralih, Tuhan setia selalu menyertai, bahkan jalan yang terbaik sekalipun mungkin agak jauh segala macam. Terus Tuhan juga membebaskan, ini dibebaskan dari semuanya ini. Ya, selanjutnya apa? Mungkin ada tentang pembebasan enggak? Saya lupa. Oh enggak. Ya, ini sebenarnya terakhirnya, tapi lain kali aja ya.